Halo, selamat datang di Jurnal Yos, sebuah channel sederhana yang membahas seputar anime. Pada video kali ini gue mau lanjut mengulas anime-anime yang tayang di musim Spring 2020 sekarang, yang menurut gue lebih seru dibanding musim Winter kemarin. Makanya dari kemarin-kemarin gue lagi rajin-rajinnya upload video. Dan kalau boleh jujur, musim Winter kemarin gue cuma dapat satu anime yang nyangkut hingga sekarang, yaitu Darwin's Game. Karena sampai sekarang gue masih baca manganya. Lanjut pada ulasan musim Spring, kali ini gue akan mengulas anime yang berjudul Gleipnir. Sebenarnya sedikit telat juga sih ulasan ini, karena anime Gleipnir sudah rilis pada tanggal 5 April kemarin. Jadi anime Gleipnir ini merupakan adaptasi dari manganya Shun Takeda di Young Magazine yang rilis pada Oktober 2015 kemarin. Anime ini diproduksi oleh studio Pine Jam dan memiliki genre action, misteri, supranatural, ecchi, dan seinen. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja ke ulasan anime Gleipnir episode ke-1. Anime Gleipnir bercerita tentang anak SMA yang bernama Kagaya Shuichi di akhir semester. Tidak ada yang aneh dengan anak ini. Dia sama dengan anak SMA pada umumnya. Namun meskipun terlihat sangat normal, ternyata Kagaya memiliki sebuah rahasia yang selama ini dia sembunyikan dari orang lain. Rahasia ini berkaitan dengan penciumannya yang sangat tajam. Dia bisa mencium bau dari jarak yang sangat jauh dan bisa menganalisa lewat indera tersebut. Selain itu, rahasia yang lain adalah tubuhnya bisa berubah menjadi monster, atau lebih tepatnya sih disebut monster yang menyerupai maskot baseball. Gue tidak tahu apakah maskot tersebut adalah anjing atau serigala, namun yang pasti wujud tersebut tidak tampak menyeramkan. Selain itu, wujud dan kemampuannya tersebut adalah awal konflik yang akan mengantarkan Kagaya pada petualangannya dalam Gleipnir. Pada suatu waktu, Kagaya melihat kebakaran di sebuah gudang kayu di atas bukit, lalu dia pun pergi ke sana. Dan ternyata karena penciumannya tajam, dia mencium bau perempuan di dalam gudang tersebut. Lalu Kagaya pun menyelamatkan perempuan tersebut setelah berubah menjadi maskot. Dengan wujud tersebut, Kagaya memiliki kekuatan yang lebih daripada wujud manusia. Setelah menyelamatkan gadis itu, Kagaya pun pulang dengan wujud manusia seolah tidak terjadi sesuatu. Keesokan harinya, Kagaya sadar jika handphone yang dia miliki tertinggal di tempat kebakaran semalam. Dan di sekolah, Kagaya bertemu dengan perempuan yang dia tolong semalam. Perempuan tersebut bernama Aoki Claire. Claire malah meledek Kagaya dengan sebutan monster yang mencoba memperkosanya sambil memegang HP Kagaya. Sontak Kagaya pun kaget. Rahasia yang dia sembunyikan ternyata diketahui oleh si Claire bahwa dia bisa berubah menjadi monster. Gue tidak terlalu yakin, tapi sepertinya si Claire ini memiliki masalah hidup yang rumit dan dia malah mengancam akan menyebarkan rahasia Kagaya tersebut kepada semua orang. Claire pun mengajak Kagaya ke atap gedung jika ingin handphonenya kembali. Namun di atas sana Claire menjebak Kagaya, dan sepertinya Claire sudah yakin jika Kagaya adalah seorang monster. Maka dia pun tanpa segan-segan menendang Kagaya dari atap hingga Kagaya pun terjatuh. Untungnya ketika mendarat, Kagaya berubah menjadi monster. Dengan begitu dia tidak terluka. Namun yang jadi masalah adalah Claire sudah memotret penampakan Kagaya yang berubah menjadi monster lewat HP-nya. Di lain sisi, teman Kagaya yang bernama Mifune yang berada di gedung sebelah pun melihat wujud tersebut. Namun sejauh ini hanya Claire saja yang mengetahui rahasia Kagaya. Karena memiliki foto monsternya, Claire pun bisa memanfaatkan keberadaan Kagaya yang memohon-mohon agar merahasiakan hal tersebut. Namun yang jadi soal adalah sepertinya selama ini Claire memiliki ketertarikan dengan monster-monster, dan untuk itulah dia menyuruh Kagaya mengikutinya. Lalu Claire pun mengajak Kagaya ke rumahnya. Di sana dia menunjukkan sebuah koin kuning yang memiliki simbol bintang di tengahnya. Menurut Claire, koin tersebut sepertinya memiliki hubungan dengan monster-monster di kota
kota. Namun sebaliknya, Kagaya tidak tahu menahu tentang koin tersebut. Bahkan tentang wujudnya yang bisa berubah pun Kagaya tidak tahu bagaimana sebabnya. Di menit-menit awal kita menyaksikan bagaimana koin ini menjadi sangat penting untuk tokoh dalam sudut pandang utama yang tergesa-gesa memasukkannya ke dalam vending mesin. Dan kini koin tersebut menjadi rebutan oleh orang yang datang begitu saja di apartemen milik Claire. Entah siapa orang tersebut, namun yang pasti orang ini sama dengan Kagaya, dia bisa berubah menjadi monster. Orang itu tiba-tiba menyerang berusaha merebut koin yang dipegang oleh Claire. Untungnya Kagaya menghentikan dia. Namun ketika tubuhnya ditahan, orang itu berubah menjadi monster dan menendang Kagaya hingga terpental. Sayangnya, seperti biasa di saat-saat menegangkan seperti ini, episode pertama sudah berakhir. Sejauh ini yang jadi pertanyaan dan masih menggantung adalah kenapa Kagaya bisa berubah menjadi monster dan bagaimana awal mulanya. Sepertinya hal tersebut akan menjadi misteri di episode-episode selanjutnya, dan ternyata bukan hanya Kagaya yang bisa berubah menjadi monster, tapi ada juga orang lain. Lalu mengenai koin yang dimiliki oleh Claire, sepertinya koin ini akan menjadi amunisi untuk konflik dalam anime Gleipnir ini. Dan di episode pertama kita bisa lihat bagaimana seorang misterius yang tiba-tiba menyerang ingin merebut koin tersebut. Namun yang pasti anime ini sudah masuk dalam list layak tonton gua dan ditunggu kelanjutannya. Itulah ulasan anime Gleipnir di episode pertama. Jika kalian punya pendapat, kritik, dan saran, silahkan berkomentar di bawah. Nantikan video-video selanjutnya tentang anime Gleipnir di Jurnal Yos. Terima kasih dan salam Yos.